Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Diduga kelelahan, puluhan anggota KPPS di Lombok Timur dirawat di rumah sakit. Belasan sepeda motor berknalpot racing di Mataram dirazia polisi. Menengok eksotisme sungai di Lombok Barat yang menjadi destinasi favorit wisatawan. Bersama saya Rahi Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Sejumlah anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di Kabupaten Lombok Timur dirujuk ke rumah sakit karena kelelahan. Bai Ida Ayusasih, anggota KPPS Kelurahan Degan terpaksa dirawat inap karena mengalami gejala mual, pusing, dan gangguan lambung. Ida disarankan tim medis untuk menjalani perawatan untuk memulihkan kondisinya. Ia menuturkan tugas menjadi KPPS tahun ini jauh lebih berat karena seluruh hasil rekapitulasi diinput secara online. Hal itu menyebabkan seluruh anggota KPPS harus begadang. Tapi kan karena kewajiban belum selesai, jadinya dipaksain buat ngelanjut gitu, lanjut foto. Buat foto-foto, udah mulai azan subuh, udah mulai tambah oleng. Berarti nggak tidur malam itu? Enggak sama sekali, enggak tidur sampai selesai dah. Jam selesainya itu sekitar 6:30. Pas sudah selesai, langsung izin pulang dulu. Pas nyampe rumah udah enggak tahan, langsung bawa. Diagnosanya apa, Bu? Mah. Oh, mah. Iya. KPU memaklumi kelelahan yang menimpa anggota KPPS karena mekanisme pelaporan pada pemilu kali ini yang membutuhkan kerja lebih ekstra. Jadi terkait itu memang dari awal itu teman-teman badan ad hoc terutama KPPS ini sudah di backup kesehatannya dengan BPJS ya. Dan sebagaimana koordinasi dengan pemerintah daerah di hari H itu semua puskesmas itu di standby-kan pada dasarnya untuk tadi ya menangani tatkala ada hal-hal ya terkait dengan kesehatan teman-teman badan ad hoc khususnya KPPS di saat melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. Pada dasarnya informasinya sudah tertangani ya di beberapa puskesmas ya. Begitu. KPU Kabupaten Lombok Timur mencatat jumlah anggota KPPS yang sakit dan dirujuk ke rumah sakit mencapai 10 orang. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pak, enggak salah paham ini kan isunya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat mulai menggelar rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilu 2024 secara manual sejak Sabtu siang. Kegiatan itu untuk memastikan keabsahan hasil pemungutan suara di seluruh TPS di tingkat kecamatan. Rekapitulasi digelar serentak di 10 kecamatan melibatkan petugas penyelenggara desa, Bawaslu, dan TNI Polri. KPU memastikan prosesnya berlangsung terbuka dan transparan. Di seluruh Kabupaten Lombok Barat, dia sudah sekarang posisi untuk suara-suara sudah di kecamatan dan pada hari ini sudah mulai rekap. Sejak kapan mulai sebagai PPK? Tanggal 16 kemarin sudah ada di PPK. Bawaslu mengawal ketat penghitungan manual untuk menghindari kesalahan. Mengacu pada aplikasi masih terganggu, maka pleno ini akan berdampak juga. Tetapi di KPT 219 sudah diakomodir kalau mengalami gangguan terhadap aplikasi
atau internet ya bisa dilakukan dengan cara manual dengan PDF portable dokumen. Tentu yang menjadi sorotan kami itu adalah kesinkronan antara C hasil dengan C salinan yang dimiliki oleh semua saksi. Rekapitulasi surat suara digelar selama sepekan untuk menentukan hasil perolehan sebelum dibawa ke tingkat kabupaten. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat menemukan potensi pelanggaran di belasan tempat pemungutan suara. Bawaslu mencatat 12 TPS yang tersebar di kabupaten kota berpotensi menggelar pemungutan suara ulang. Selain adanya DPT yang mencoblos di TPS berbeda, pemungutan suara ulang disebabkan kesalahan pada input data rekapitulasi. Laporan tersebut telah dikoordinasikan dengan penyelenggara pemilu agar segera ditindaklanjuti. Orang luar memilih di TPS itu yang kami temukan karena akibat dari tidak profesional penyelenggara yang sifatnya ad hoc tadi itu berpotensi di PSU pemilihan suara ulang. Nah di NTB itu berkemungkinan terjadi dari hasil pengawasan kami. Ada yang 5, ada yang 3, ada yang dikasih padahal tidak punya surat pengantar dia menjadi DPTB. Bawaslu mencatat TPS yang berpotensi menggelar surat suara ulang berada di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Warga Desa Leleong, Kecamatan Peraya Tengah mengeluhkan rusaknya jalan lintas antar kecamatan yang menjadi jalur utama ekonomi di kabupaten. Jalan penghubung sepanjang 5 km mulai Kecamatan Peraya Tengah ke Jadapria dipenuhi lubang dan bergelombang sehingga penuh genangan saat hujan. Pengendara menuturkan jalan tersebut merupakan jalur yang paling ramai dilalui karena menjadi jalan pintas dan strategis. Kondisinya yang rusak sejak 10 tahun lalu menyebabkan mereka harus berhati-hati karena rawan kecelakaan terlebih pada malam hari. Sangat jadi beban. Jadi masalah utama jalan. Apalagi kalau sudah musim panen ini. Licin ya? Tidak licin lagi. Becek. Apa namanya? Yang utama yang paling parah ini. Itu teruk kalau sudah berisi barangnya. Tidak berani kita di belakang. Itu paling ramai lah. Ya itu paling ramai. Oh, ramai lagi dengan liwat. Pendak dan akan cepat ramai nanti. Ya doang ini enggak jaga ruang apa tedang langan nun ko ngere barisan tadi ini. Ya saran darah selen sangker ke malam. Sangker jam seke 2 masih ramai. Warga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki jalan untuk menopang kemajuan ekonomi masyarakat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.